Halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, minggu ini kita ketemu lagi nih. Kali ini aku akan ngebahas terkait esai aku nih. Jadi, esai aku itu temanya terkait informasi sebagai makna data pada ruang lingkup biologi. Nah, temanya kali ini kan temanya itu tadi tuh. Untuk judulnya sendiri yaitu penularan, pencegahan, dan pengobatan virus influenza pada manusia. Oke, sebetulnya di esai itu nggak ada struktur lengkapnya ya, nggak ada struktur terinciannya gitu. Karena esai kan hanya pemikiran gitu ya. Nah, minimal itu 1.500 kata gitu kalau nggak salah seperti itu. Terus untuk memudahkan nanti membaca ataupun aku dalam menjelaskan gitu, jadi kerangkanya aku bagi jadi 3 nih, ada pendahuluan, pembahasan, sama penutup. Oke, kali ini langsung aja membahas terkait penularan, pencegahan, dan pengobatan virus influenza A pada manusia. Oke, untuk pendahuluannya terlebih dahulu. Nah, dari dulu sampai sekarang ada beberapa subtype dari virus influenza A yang telah kayak ngehantuin manusia gitu. Nah, berbagai variasi virus ini sering banget nih nyerang manusia yang menyebabkan pandemi gitu. Nggak hanya endemi, ini pandemi bahkan kurang lebih sama seperti COVID-19 gitu ya, sampai pandemi gitu. Nah, hal ini diawali pada tahun 1981. Manusia itu dikejutkan oleh wabah pandemi yang disebabkan oleh virus influenza yang telah membunuh lebih dari 40.000 orang. Nah, di mana yang membunuh ini adalah jenis dari subtype dari influenza virus H1N1 atau lebih sering dikenal sebagai Spanish flu. Terus selanjutnya pada tahun 1957 dunia itu dilanda lagi wabah global atau pandemi gitu yang disebabkan oleh virus H2N2. Ya kayak COVID itu kan juga berkala ya, itu juga terjadi di influenza gitu. Kalau virus kan terjadi di abad 21, kalau itu dia terjadi influenza terjadi di abad 19 gitu. Nah, pas pandemi kedua atau pada tahun 1957, virus yang berkembang itu bermutasi menjadi H2N2. Dari yang pertamanya H1N1 dia bermutasi menjadi H2N2 atau yang sering dikenal dengan Asian flu yang telah merenggut sekitar 100.000 korban jiwa gitu. Terus terjadi lagi nih pandemi pada tahun 1968. Virus influenza ini menyebabkan wabah pandemi lagi dengan merubah dirinya menjadi H3N2. Mutan dari virus yang dikenal dengan Hong Kong flu ini telah menyebabkan 70.000 orang meninggal dunia. Terus selanjutnya saat ini dunia juga dikagetkan dengan merebaknya avian influenza H5N1 yang pertama kali menyerang dan menewaskan 6 orang penduduk Hong Kong pada tahun 1997 dari 18 orang yang terinfeksi. Selanjutnya pada tahun 2023 tahun 2023 sebanyak 83 orang terinfeksi dengan subtype virus lainnya yaitu H7N7. Pokoknya ini setiap dia ngadain pandemi, setiap dia pandemi itu dia berubah nama virusnya gitu, dari H1N1 jadi H2N2, begitupun seterusnya sampai pada tahun 2003 itu berubah menjadi H7N7, terus selanjutnya menjadi H9N2. Nah, pada tahun 2004 subtype yang H5N1 dan H7N2 telah menginfeksi puluhan penduduk Vietnam, Thailand, dan Kanada gitu. Selanjutnya virus H5N1 ternyata lebih patogen daripada subtype lainnya sehingga disebut dengan highly pathogenic H5N1 avian influenza atau HPA1 gitu. Terus sampai akhirnya itu pada Agustus 2006 telah dilaporkan sebanyak 241 kasus infeksi dan 141 diantaranya telah meninggal dunia. Nah, sejak tahun 2003
ternyata telah terjadi penyebaran yang semakin luas dari HPA1 sampai H5N1 ke beberapa negara lain dengan angka kematian yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan data-data dari WHO pada tahun 2006. Selanjutnya, berdasarkan hasil kajian secara genomik, dikenal beberapa subtype dari avian influenza atau virus influenza A gitu. Namun demikian, selama 6 tahun terakhir, hanya subtype H5, H7, dan H9 yang diketahui mampu menyebar dari unggas ke manusia gitu. Jadi virus influenza itu kan udah nggak asing ya, virus yang berasal dari hewan terus tersalurkan atau tersebar manusia. Jadi manusia itu terkena wabahnya dari hewan gitu. Terus selama tahun 2003 sampai 2004 telah teridentifikasi 2 jenis genotipe baru dari HPAI yang telah menyebabkan wabah di Thailand, Kambodia, Vietnam, Laos, Korea, Jepang, Cina, dan Malaysia. Terus virus HPAI H5N1 yang diisolasi dari beberapa korban yang meninggal di Vietnam. Diisolasi dari beberapa korban yang meninggal di Vietnam menunjukkan bahwa virus tersebut telah resisten terhadap amantadin dan remantadin gitu. Lalu masuk ke pembahasan, kita mengenal lebih dekat dengan virus influenza. Apa sih virus influenza itu? Nah, virus influenza merupakan virus RNA termasuk dalam famili Orthomyxoviridae. Nah, asam nukleat virus yang ini berantai tunggal terdiri dari 8 segmen gen yang mengkode sekitar 11 jenis protein. Nah, virus influenza ini mempunyai selubung atau simpak yang terdiri dari kompleks protein dan karbohidrat. Virus ini mempunyai tonjolan yang digunakan untuk menempel pada reseptor yang spesifik pada sel-sel host spesiesnya pada saat menginfeksi sel. Terdapat 2 jenis tonjolan, yaitu mengandung hemaglutinin atau HA dan yang mengandung neuraminidase atau NA. Makanya tadi kan namanya ada H1, N1, itu tuh karena si virus ini mengandung hemaglutinin dan neuraminidase gitu. Nah, letaknya itu si hemaglutinin dan neuraminidase itu di bagian terluar dari virion. Nah, si virus influenza ini mempunyai 4 jenis antigen yang terdiri dari 1 protein nukleokapsid atau NP, 2 hemaglutinin atau HA, 3 neuraminidase atau NA, dan protein matrix atau MP. Terus berdasarkan jenis antigen NP dan MP, virus influenza digolongkan lagi ke dalam 3 jenis, yaitu virus influenza A, B, dan C. Virus influenza A sangat penting dalam bidang kesehatan karena sangat patogen baik terhadap manusia dan binatang yang menyebabkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi di seluruh dunia. Terus virus influenza A ini dapat menyebabkan pandemi karena mudahnya mereka bermutasi, baik berupa antigenik, drift, ataupun antigenik shift, sehingga membentuk varian-varian baru yang lebih patogen. Terus selanjutnya terdapat 15 jenis subtype H dan 9 jenis subtype ini maksudnya HA dan NA dari berbagai penelitian seroprevalensi secara epidemiologis menunjukkan bahwa beberapa subtype dari virus influenza A ini telah menyebabkan wabah pandemi, antara lain H7N7 pada tahun 1977, H3N2 pada tahun 1998, H2N2 pada 1957, H1N1 pada 1918, H3N8 pada 1900, dan H2N2 pada 1889. Selanjutnya, virus influenza B adalah jenis virus yang hanya menyerang manusia, sedangkan untuk influenza C jarang ditemukan walaupun dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan binatang gitu. Terus gimana sih cara penularan si virus influenza ini? Oke, penularan virus influenza ini dari binatang ke manusia yaitu melewati transisi gitu. Secara umum dapat terjadi melalui inhalasi, kontak langsung, ataupun kontak tidak langsung. Sebagian besar kasus infeksi HPAI pada manusia disebabkan penularan virus dari unggas ke manusia. Nah, pada tahun 1997, total 18 orang yang didiagnosis terkena atau terinfeksi dengan H5N1 di Hong Kong, di mana 6 diantaranya meninggal, menunjukkan bahwa adanya kontak langsung dari korban dengan unggas yang terinfeksi.
Tapi di sini tidak ada resiko gitu yang ditimbulkan dalam mengkonsumsi daging unggas yang telah dimasak dengan baik dan matang. Nah, virus ini terinfeksi atau menjangkit manusia ketika manusianya itu kontak langsung, berhubungan langsung dengan unggas-unggas. Tapi kalau si manusia itu memakan daging dari unggas-unggas tersebut, itu tidak beresiko selama manusia mengolah atau memasak daging-daging dari unggas tersebut dengan baik dan matang gitu. Lalu selanjutnya beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui resiko terinfeksi H5N1 bagi para pekerja dan peternak unggas. Nah, penelitian tentang resiko tenaga kesehatan mengenai pasien avian influenza atau virus influenza A, dan juga penelitian ini kemungkinan karena transmisi virus H5N1 pada binatang lainnya. Ternyata setelah diteliti, nggak semua unggas itu terjangkit atau menginfeksi manusia-manusia. Ternyata dari penelitian ini membuktikan bahwa ada kemungkinan virus influenza ini dibawa oleh binatang lainnya yang menularkan ke manusia gitu. Nah, selanjutnya ternyata penelitian juga telah dilakukan pada tahun 2004 oleh Hein dan kawan-kawan, membuktikan bahwa si virus influenza A ya khususnya, itu sangat minim terjadi, sangat jarang terjadi ada penularan virus dari manusia ke manusia. Nah, namun tadi kan jarang ya katanya, namun setelah diteliti lagi ada kemungkinan penularan virus antara manusia ke manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan bahwa anak perempuan berumur 11 tahun yang tinggal bersama bibinya diduga telah menularkan virus H5N1 kepada bibi dan ibunya yang datang dari kota lain yang berjauhan untuk merawat anaknya yang sakit terinfeksi H5N1. Nah, selanjutnya penelitian ini dikembangkan lagi, diidentifikasi lagi. Ternyata putrinya meninggal pada 8 September 2004 setelah sempat dirawat selama 1 hari di rumah sakit. Seminggu kemudian, pada tanggal 17 September, ibunya dibawa ke rumah sakit dan diduga terinfeksi virus H5N1 dan meninggal pada 20 September 2004. Sedangkan untuk bibinya sendiri, dia hanya menderita gejala flu dan dibawa ke rumah sakit pada tanggal 23 September dan diobati dengan Tamiflu gitu. Bibinya ini berhasil disembuhkan ya, tapi ibunya dan anaknya itu tidak berhasil disembuhkan. Dari pemeriksaan laboratorium dapat dipastikan bahwa baik ibu maupun bibinya telah terinfeksi virus H5N1 yang berasal dari anaknya selama mereka merawat anaknya yang sedang sakit. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh Hein dan kawan-kawan tadi terpatahkan oleh fakta terjadi pada lapangan gitu, bahwa bisa loh ternyata virus influenza A ini menginfeksi manusia dari manusia ke manusia, nggak hanya dari manusia hewan ke manusia atau unggas ke manusia gitu. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang dapat menghasilkan subtype baru dari H5N1 yang dapat menular antara manusia ke manusia. Yang pertama yaitu virus dapat menginfeksi manusia dan mengalami mutasi sehingga virus tersebut dapat beradaptasi untuk mengenali linkage RNA pada manusia, atau virus burung tersebut mendapatkan gen dari virus influenza manusia sehingga dapat bereplikasi secara efektif di dalam sel manusia. Lalu subtype baru virus H5N1 ini bermutasi sedemikian rupa untuk membuat protein tertentu dan dapat mengenali reseptor yang ada pada manusia untuk jalan masuknya ke dalam sel manusia. Atau kedua jenis virus, baik virus avian maupun human influenza tersebut dapat secara bersamaan menginfeksi manusia sehingga terjadi mix atau rekombinasi genetik sehingga menghasilkan strain virus baru yang sangat virulen bagi manusia. Lalu selanjutnya, kalau udah terjangkit virus, itu gimana sih cara pengobatannya? Terus bagi manusia-manusia yang belum terjangkit, gimana sih cara mencegahnya? Nah, ternyata terdapat 4 jenis obat antiviral untuk pengobatan atau pencegahan terhadap influenza, yaitu
amantadin, rimantadin, zinamivir, dan oseltimivir atau Tamiflu. Nah, mekanisme kerja dari dua obat antiviral yaitu amantadin dan rimantadin adalah menghambat replikasi virus. Namun demikian, kedua obat ini sudah tidak mempan lagi untuk membunuh virus H5N1 yang saat ini beredar luas. Sedangkan zanamivir dan atau Tamiflu merupakan inhibitor neuraminidase. Sebagaimana kita ketahui bahwa neuraminidase ini diperlukan oleh virus H5N1 untuk lepas dari sel host spes pada fase budding sehingga membentuk varian yang interaktif. Bila neuraminidase ini dihambat oleh Tamiflu dan zanamivir maka replikasi virus tersebut dapat dihentikan. Namun demikian, belum ada uji klinik pada manusia yang secara resmi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas dari zanamivir dan Tamiflu untuk pengobatan influenza A atau H5N1 gitu. Secara in vitro memang telah diketahui bahwa virus H5N1 sensitif terhadap Tamiflu dan zanamivir. Oleh sebab itu dianjurkan bagi para penderita yang diduga terinfeksi virus H5N1 dapat diberikan obat Tamiflu atau zanamivir. Ini menurut penelitian Lenevad pada tahun 2000. Namun, belakangan ini telah ditemukan bahwa virus H5N1 yang diisolasi beberapa kasus penderita flu burung telah resisten terhadap Tamiflu menurut WHO ya. Terus beberapa obat lain diduga peneliti untuk dapat digunakan sebagai penghambat virus H5N1 antara lain adalah peramivir, long-acting topical neuraminidase inhibitor, ribavirin, dan interferon alfa. Di samping pemberian obat antiviral, terapi juga diperlukan dalam perawatan orang-orang yang terinfeksi gitu. Nah, sebagian besar penderita atau sebagian besar yang terinfeksi virus tersebut memerlukan adanya oksigenasi dan pemberian cairan infus. Obat lain yang dapat diberikan adalah antibiotika berspektrum luas yang juga kortikosteroid. Sampai saat ini belum ada vaksin yang tersedia untuk mencegah manusia terhadap infeksi, untuk mencegah penularan infeksi H5N1 terhadap manusia gitu maksudnya. Penelitian-penelitian sudah dilakukan tapi belum membuahkan hasil. Nah, sebagai upaya pencegahan, WHO merekomendasikan untuk orang-orang yang punya risiko tinggi kontak dengan unggas atau orang yang terinfeksi dapat diberikan terapi profilaksis dengan 75 mg Tamiflu sekali sehari selama 7-10 hari untuk membentuk antibodinya gitu ya. Beberapa hal yang paling patut diperhatikan untuk mencegah semakin meluasnya infeksi H5N1 pada manusia adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri, gunakan penutup hidung atau masker, dan sarung tangan apabila memasuki daerah yang telah dijangkiti atau sedang terjangkit virus flu burung, dan amati dengan teliti kesehatan kita apabila telah melakukan kontak dengan unggas atau burung. Segera cari perhatian medis apabila timbul gejala-gejala demam, infeksi mata, dan atau gangguan pernafasan. Untuk part terakhir penutup, H5N1 atau Pathogenic Avian Influenza telah menyebabkan wabah yang serius di beberapa negara terutama Asia. Walaupun saat ini transmisi penyakit ini antara manusia ke manusia masih sangat jarang, akan tetapi pengawasannya dan monitoring perlu terus-menerus ditingkatkan guna mengantisipasi semakin meningkatnya adaptasi virus HPAI ini terhadap manusia. Nah, untuk cara diagnosisnya sendiri sangat dibutuhkan untuk menurunkan angka kematian yang sangat tinggi. Pengembangan obat antiviral pun yang lebih potensial sangat diperlukan untuk pengantisipasian virus ini resisten terhadap obat yang ada saat ini gitu. Jadi virus influenza ini virus yang memang sudah ada atau kita sering sebut juga dengan virus flu burung gitu ya. Nah, virus flu burung kalau pada era-era tahun 2000-an dan abad 21, abad 2021 itu kayak itu virus biasa gitu. Tiba-tiba ayam mati, tiba-tiba kayak unggas-unggas perunggasan itu mati, itu virus-virus flu burung biasa. Ternyata pada tahunnya gitu, pada tahun 1957 pokoknya tahun 19-an
ini adalah wabah pandemi yang dapat nular ke manusia. Hal ini juga sama percis terjadi pada tahun-tahun kita pandemi COVID gitu kan. COVID itu kan mematikan ya. Mungkin nanti pada tahun-tahun ke depan, berpuluh-puluh tahun ke depan, COVID ini kita anggap sebagai flu biasa gitu. Cukup sekian ya penjelasan saya terkait informasi sebagai makna data pada ruang lingkup biologi. Terima kasih atas perhatiannya. See you.